Ketemu lagi dengan saya, Dr. Jaja Ahmad Sarjama. Kita akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi, dan kita sekarang membahas tentang elemen utama, stakeholder atau pemangku kepentingan dan manajemennya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ini penting, ya. Nah, bahwa pemangku kepentingan di dalam manajemen proyek sistem informasi itu adalah ini. Ada tim proyek internal, ada pihak eksternal dari tim proyek dan organisasi. Ini bisa jadi dari misalnya di luar dari tim IT atau mungkin di luar perusahaan, ya. Ini mungkin yang sebelah kanan nih, tim proyek eksternal tapi dalam satu organisasi, itu di dalam satu perusahaan ya, tapi di luar organisasi, ya. Yang sebelah kiri adalah mungkin juga dia customer di luar dari tim proyek dan organisasi kita. Jadi ini ada stakeholder ini. Bahkan tiga stakeholder ini bisa jadi bermacam-macam. Kalau tim proyek internal, mungkin saja orang-orang yang terdaftar di sana adalah project manager, programmer, dokumenter, kemudian tester, ya, kemudian juga bisnis analis, sistem analis, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya tim proyek di eksternal dalam satu organisasi, apakah bagian keuangan, bagian misalnya procurement, ya, kemudian juga mungkin bagian hukum karena kita harus bikin kontrak dan sebagainya. Kalau sebelah kiri, pihak eksternal dari tim proyek dan organisasi adalah customer, regulator, ya, atau mungkin dari pemerintahan ataupun mungkin dari orang-orang sekitar yang mungkin terpengaruh oleh proyek kita. Nah, ada sebuah quote, ada personal, produk, dan proses dalam manajemen proyek, ya. Ini mengatur 4 hal penting, ya. Yang pertama adalah personal. Jadi kita harus ngatur nih, bagaimana bahwa orang-orang ini diatur penggajiannya, apakah overtime, kemudian juga support, transportasi, akomodasi, dan sebagainya, kalau itu pekerjaan dilakukan di luar kota, dan sebagainya. Kemudian masalah, ya pastilah, masa sih project nggak ada masalah, ya. Ini berkaitan misalnya dengan produk ataupun pelayanan yang akan kita buat. Ini ada problem. Dan juga kita proses, harus define nih. Jadi prosesnya harus kita pastikan diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Ini juga kita kadang-kadang berubah nih, proyek ini ada tambahan, ada change request, dan sebagainya. Yang kadang-kadang menjadi sangat penting, karena ini juga mungkin memberikan sebuah tambahan pemasukan, ya, seperti itu. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting, jadi personal, problem, proses, dan project. Jadi 4P, ya. Ini bukan 2D, ya, dari Dukun dan Dian Pramana Putra, bukan gitu, ya. Ini juga personal mendapat tempat paling penting, karena tanpa personal yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Betul. Kalau misalnya ada seorang project manager nggak pernah tahu tentang project, walaupun dia programmer, ya susah gitu, ya. Dia juga nggak bisa bicara dengan pihak lain, susah juga gitu. Tapi dia juga harus tahu tentang teknis, karena nanti akan dibohongi gitu, ya. Baik oleh sisi customer dan juga dari sisi internal, misalnya seperti itu. Ini kategori personal, ya. Ini proses pembangunan sistem informasi melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori biasanya. Yang pertama adalah manajer senior. Ini biasanya orang yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Biasanya ini adalah bisa dikategorikan sebagai program management office, head of program management office. Jadi orang-orang yang memang punya pengalaman dan ini memberikan arahan, tapi nggak megang proyek langsung. Yang kedua adalah manajer proyek, biasanya teknis, ya. Jadi ini pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi kalau misalnya apakah dia mungkin lelah atau mungkin lagi agak kurang perform, maka dia harus punya kemampuan, ya, memotivasi. Mengatur orang, ya, kalau ada yang sakit dan sebagainya, ataupun juga ada kendala-kendala teknis, non teknis. Mengendalikan praktisi yang mengerjakan sistem informasi. Jadi orang ini harus tahu, ya, man behind the gun, ya. Mungkin juga man behind programming, ya, dan sebagainya. Dan praktisi, programmer, kemudian tester, dokumenter, ya, kemudian juga quality control yang mengerjakan sistem informasi, bisnis analis, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah klien yang menentukan kebutuhan sistem informasi dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk, internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah end user, karena yang klien belum tentu yang menggunakan, ya. Ini end user yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi yang dibangun. Jadi kita harus 5 kategori dari personal ini harus kita bangun dan kita pelihara, jangan sampai nanti ini menjadi hambatan utama dalam proyek kita, ya. Nah, ini pemimpin tim. Biasanya pemimpin yang namanya juga pemimpin, lead the way, ya.
dia harus menjadi manajer proyek. Artinya dia harus tahu memimpin dirinya sendiri, baru memimpin orang lain. Kalau dia misalnya tidak bisa tepat waktu, kurang bertanggung jawab, gimana bisa memimpin tim gitu ya. Kurang bisa berkomunikasi, dia harus diharapkan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup ya. Dia harus punya kemampuan soft skill, tidak hanya hard skill ya. Ini juga seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Ini juga kadang-kadang tidak ada di kampus ya. Ini juga harus dia terjun langsung, dan kadang-kadang orang-orang yang sudah membuat programming ataupun terlibat di sebuah project walaupun masih mahasiswa ya, itu lebih punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan non akademis yang mungkin dia itu hanya sendiri menentukan. Tapi kalau sudah sering, nah kadang-kadang dia juga, wah kok orang-orang yang kadang-kadang terlambat kuliahnya bisa lebih sukses karena dia tahu betul situasi di lapangan. Tapi jangan artinya bahwa saya setuju dengan orang-orang yang tidak kuliah tepat waktu, tapi hanya kenyataannya banyak orang yang pintar tapi kurang dalam kemampuan bekerja ya. Dan terakhir adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, seperti beberapa hal untuk bisa mengatur dirinya bisa menjadi seorang pemimpin, misalnya kesabaran, kemudian juga kemampuan timely ya, tepat waktu, kemudian juga punya kemampuan berkomunikasi. Yang keempat adalah bahwa dia punya tahu tentang bisnis acumen. Jadi dia tahu kalau bekerja itu harus menguntungkan atau tepat biaya ya, jangan sampai seenaknya. Kemudian juga tepat waktu, tepat resource, kemudian tepat kualitas. Yang kelima mungkin adalah bahwa dia adalah seseorang yang tahu betul apa yang dia inginkan, apa yang dia punya tanggung jawab. Jadi ada need and want untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat. Dan kemampuan yang dibutuhkan seorang pemimpin tim adalah yang pertama adalah mampu memotivasi, dan ini penting karena tidak setiap kali orang tuh bisa rajin, bisa on perform ya, on fire. Ya, ini harus bisa. Kemudian dia harus mampu berorganisasi. Ya pastilah dia butuh misalnya biaya, harus ngomong sama bagian keuangan. Kalau misalnya dia bilang tidak misalnya ke customer, harus bisa ya bilang tidak, jangan iya. Nanti kerjaan nggak selesai-selesai ya. Ini juga salah satu contoh entertain yang salah. Jadi entertain itu bukan hanya memberi hiburan, tapi itu juga sama gitu. Kita harus tepatkan posisi kita sebagai seseorang yang mengatur, seperti konduktor ya, seperti seorang konduktor di dalam satu orkestra. Programmer itu adalah orang-orang yang memainkan musik. Kalau misalnya kita nggak punya partitur, ya nggak bisa lah jalan dengan suara yang bagus ya agar selesai. Kemudian mampu mendorong keluarnya ide baru. Jadi orang ini tidak tertutup ya, project manager itu, pemimpin tim itu. Tapi kalau, oh Pak, ini saya punya cara baru nih, ataupun kelihatannya yang Bapak sampaikan kurang baik. Gimana kalau seperti ini? Dia harus terbuka. Kalau memang itu adalah salah satu cara yang bisa menjadi solving problem, dia harus terima. Kemudian juga ini, mencari penyelesaian masalah itu kadang-kadang tidak di dalam, di luar. Pengalaman saya dulu pernah, ya, waktu saya uji coba 3G, kemudian tiba-tiba ekspatnya harus pulang karena mungkin visa kerjanya habis dan sebagainya. Padahal kerjaan harus selesai, dan saya sebagai project manager akhirnya harus punya kemampuan untuk fast learner. Saya pelajari, akhirnya sistem 3G itu, terutama untuk soft switch dan medicine-nya bisa jalan karena saya belajar. Kebetulan knowledge management dari perusahaan saya saat itu sangat bagus sehingga semuanya lengkap. Jadi tanpa harus belajar secara langsung, saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi saya harus punya kemampuan mencari penyelesaian masalah. Kalau memang saya tidak bisa, mungkin cari orang lain ya untuk bisa menyelesaikan. Dan seterusnya adalah mampu menjadi manajer. Manajer adalah manage ya, mengatur semua hal ini. Kemudian mampu menghargai kerja. Jadi kalau orang itu berprestasi, berikanlah penghargaan. Kalau tidak, berikan juga semacam peringatan agar orang ini mampu bekerja, menghargai kerjanya. Kemudian juga mampu mengenali tim mana yang di A-team, performer yang sangat bagus, yang juga mungkin kurang. Karena seringkali itu bukan masalah teknis, tapi juga ada beberapa hal yang berhubungan dengan non-teknis, masalah keluarga, masalah hal-hal pribadi, sebagainya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai stakeholder dan manajemen di manajemen proyek sistem informasi, dan saya akan teruskan nanti dengan perencanaan dan monitoring. Sekian dulu, dan nanti setelah itu kita akan bahas hal ini ya, perencanaan dan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.